Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggana Wirya Pratama dengan NIM 25350027, Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika dengan mata kuliah MKU Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat untuk artikel SDGs yang ketujuh, yaitu energi itu dengan judul energi bersih dan terjangkau. SDGs yang ketujuh terdapat pada SDGs yang ketujuh, yaitu peran teknologi rekayasa sistem elektronika. Didahului dengan latar belakang, yaitu energi merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan modern, mulai dari rumah tangga, transportasi, hingga industri. Namun, saat ini dunia menghadapi dua masalah besar, yaitu yang pertama, keterbatasan energi fosil, dan yang kedua, dampak lingkungan akibat emisi karbon. Karena itu, Sustainable Development Goals menetapkan SDGs yang ketujuh untuk memastikan energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025, tapi realisasinya masih rendah. Nah, pertanyaan mendasarnya yaitu eh, yang ada pada artikel SDGs ketujuh saya pada pertemuan ke-14, yaitu membahas dua pertanyaan utama. Yang pertama, mengapa energi bersih penting bagi pembangunan berkelanjutan? Lalu yang kedua, bagaimana peran teknologi rekayasa sistem elektronika, eh, program studi saya maksudnya, dalam mendukung energi bersih? Lalu tujuan penulisan ini itu yang pertama, yang juga terdapat pada artikel saya, menjelaskan urgensi energi bersih, menganalisis kontribusi teknologi elektronika, lalu mengidentifikasi tantangan implementasi energi terbarukan, dan yang terakhir memberikan rekomendasi bagi mahasiswa seperti saya dan pemangku kepentingan. Untuk ringkasan pembahasan yang pertama, yaitu urgensi energi bersih. Energi bersih mampu di sini mengurangi emisi karbon, mendukung ekonomi berkelanjutan, dan memperluas akses listrik di daerah terpencil. Lalu menurut IEA, transisi energi terbarukan bisa menurunkan emisi global hingga 45% pada tahun 2030 yang akan mendatang. Lalu ringkasan pembahasan yang kedua, peran teknologi elektronika. Bidang elektronika, di sini bidang saya, memiliki peran besar melalui power elektronik pada panel surya,
kendali otomatis pada turbin angin, lalu ada sensor energi dan smart grid, dan IoT berbasis energi manajemen. Ini terdapat pada riset Zhang et al. Pada tahun 2023, yaitu riset yang menunjukkan power elektronik dapat meningkatkan efisiensi energi hingga 30%. Lalu ringkasan pembahasan yang ketiga, tantangan beberapa hambatan implementasi energi terbarukan. Tantangannya yaitu pada biaya investasi awal yang tinggi, infrastruktur energi yang belum merata, literasi energi yang rendah, lalu ketergantungan pada fosil masih besar. Tantangan ini harus diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Untuk kesimpulannya, energi bersih sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Teknologi rekayasa sistem elektronika berperan besar dalam meningkatkan efisiensi energi dan mempercepat transisi energi terbarukan. Mahasiswa di bidang teknologi memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Ini ada rekomendasi untuk dari saya untuk yang pertama pemerintah agar memperkuat regulasi dan insentif energi terbarukan. Lalu untuk industri dan akademisi itu memperluas riset dan kolaborasi teknologi hijau. Dan untuk mahasiswa lain seperti saya, meningkatkan literasi energi dan inovasi teknologi berbasis elektronika. Untuk penutup, demikian presentasi saya mengenai energi bersih dan terjangkau. Saya sebagai mahasiswa berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya teknologi dalam mendukung masa depan energi yang berkelanjutan. Banyak maaf bila ada salah kata. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.